Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan hari ini kita boleh kembali kepada firman Tuhan, tema bulanan kita. Baik, saudara sekalian bisa tampilkan. Ya, hari ini kita masih belajar tentang living in God plan. Ya, artinya hidup dalam rencana Allah. Ya, hidup dalam rencana Allah ini bagian yang ketiga. Kita sudah di seri yang ketiga. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan yang ada di depan. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Kita baca bersama-sama, ada dua bagian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan 2-3. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari semulanya, yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang kedua, 2-3, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudara sekalian, 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar seri pertama dan kedua. Yang pertama kita sudah mendengar dari Pendeta Daud Adu yang bicara tentang makna dan arti daripada hidup dalam rencana Allah. Dan minggu lalu pendeta kita yang dari gereja cabang kita di Kalimantan Utara, Pendeta Rum, juga sudah menyampaikan ya. Nah, hari ini kita akan melihat seri yang ketiga ya. Ini bicara khusus tentang yang namanya mengapa kita harus hidup di dalam rencana Allah. Ya, apa alasannya? Ini akan kita lihat hari ini. Tapi sebelum kita lebih jauh saudara, saya ingin menjelaskan sekali lagi makna daripada hidup dalam rencana Allah, dalam rancangan Allah itu apa sih? Maknanya apa? Saudara, saya memberitahukan kita, ini definisinya kira-kira, bahwa rencana Allah itu adalah kehendak Allah, maksud Allah, rancangan Allah yang sudah ditetapkan bagi seluruh ciptaannya, termasuk untuk setiap manusia, saya dan saudara. Artinya kita harus percaya Allah kita yang dari kekal sampai kekal, yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, dia sudah punya rancangan bagi semua ciptaannya, termasuk saya dan saudara. Itu definisinya. Contohnya saudara, kalau orang mau bangun gedung 100 lantai, bisa nggak bilang begini, lalu bosnya bilang, tukang sini dong tukang, apa? Bangun nih gedung 100 lantai. Langsung bisa begitu? Gak bisa. Kita mesti kasih gambarnya dulu, maunya kita kepada arsitek kan. Arsitek mesti menggambarnya dengan detail. Bentuknya mau kayak apa, kekuatannya bagaimana. Ya, tambah dengan teknik sipil. Kalau blueprintnya itu sudah jadi, atau gambarnya sudah jadi, hitung-hitungannya sudah jadi, baru boleh dibangun. Nah, yang dikerjakan oleh arsitek, yang dikerjakan oleh teknik sipil ini saudara, inilah yang disebut dengan rancangannya. Belum gedungnya belum jadi, gedungnya belum kelihatan, tapi rancangannya sudah ada. Sama saudara, kita belum ada dunia ini, belum ada manusia, rancangan Allah sudah ada. Sebelum engkau ada, Tuhan sudah merancang siapa engkau dan bagaimana hidupmu kelak. Karena itu saudara, ya, kalau kita melihat sejak semula Tuhan sudah merancang hidup kita. Dia tetapkan tujuan hidupmu, hidupku. Dia juga tetapkan proses hidup orang ini nanti kelak kayak begini. Ya kan? Ini proses hidupmu Seipin nanti begini modelnya. Tapi untuk Gio beda, dia jalannya begini. Proses kita beda-beda, saudara. Tapi semua dalam rancangan dia. Amin, saudara. Dia tetapkan tujuan, dia tetapkan proses, dia tetapkan juga perjalanan hidup kita. Dan yang menarik, dia juga ciptakan nanti keselamatan kita pada akhirnya. Ini yang disebut dengan rancangan Allah, saudara. Nah, masalahnya, setelah kita lahir di dunia ini,
Setelah kita hidup di dunia ini, saudara, apakah kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan atau tidak? Apakah saya hidup sesuai dengan proses yang Tuhan mau atau tidak? Apakah saya hidup sesuai dengan perjalanan yang Tuhan mau atau tidak? Seringkali tidak, saudara. Tuhan bikin rancangannya, dia sudah bikin prosesnya, dia bikin tujuannya. Begitu saya lahir, begitu saya hidup, saya jauh dari tujuan Tuhan. Saya jauh dari proses dan perjalanan yang Tuhan tetapkan. Itu karena keberdosaan saya. Harusnya ya kita ikuti apa yang proses yang Tuhan mau, kan begitu kan? Nah, kalau sudah seperti ini, saudara, kita coba melihat di dalam yang salah satu seorang yang bernama Rick Warren, ya, di dalam bukunya Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dia menyarankan beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita hidup di dalam rencana Allah. Yang pertama, dia bilang, kembalilah kepada firman Allah. Ya, saya mau kasih tahu sekali lagi. Mungkin ada yang bertanya, Muse, bagaimana saya bisa hidup dalam rencana Allah? Saya nggak tahu rencana Allah buat saya itu kayak apa. Nah, Rick Warren bilang, temukan di dalam yang namanya firman Tuhan. Sama kayak kita mau jalan nih, dari sini mau ke Semarang. Kita nggak tahu jalannya kan. Kita beli peta, saudara. Beli peta, kita lewat mana, kita tahu lewat peta itu nanti tambah lagi mapnya. Wah, itu akurat sekali, saudara. Sama, kalau engkau nggak ngerti bagaimana engkau harus hidup menurut tujuan Tuhan, bagaimana engkau hidup harus lewat proses Tuhan, perjalanan yang Tuhan tetapkan, kembali ke Alkitab. Cari tahu peta tujuan hidupmu di dalam Alkitab itu apa. Ini Rick Warren menyarankan demikian. Yang kedua, menurut Rick Warren, hiduplah dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Saudara, sedikit saja kita tidak mengandalkan Roh Kudus, hidup kita berpotensi tersesat, saudara. Tapi begitu engkau secara disiplin hidup bersama Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, maka engkau akan selamat dalam perjalanan ini. Yang ketiga, carilah kehendak Tuhan dalam setiap keputusan kita. Kemudian dia minta kita cari hikmat dan bijaksana Tuhan setiap hari. Seringkali kita bikin keputusan, kemudian belakang kita menyesal. Kenapa? Karena kita nggak tanya dulu, Tuhan apa maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam peristiwa ini. Kita nggak minta hikmat dan bijaksana dia. Lalu yang terjadi, kita salah buat keputusan. Lalu kita menyesal. Dan terakhir, Rick Warren bilang, tetaplah setia dalam proses hidup apapun, baik yang baik maupun buruk. Saudara, hidup ini nggak selalu mulus kan? Ada kalanya kita nggak bisa terima keadaan. Kita rasanya, aduh, terlalu berat hidup saya Tuhan. Rick Warren bilang, tetap setia. Dan itu sesuai prinsip firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat, pertanyaannya hari ini adalah, mengapa kita harus hidup dalam rencana Allah? Ya, apa alasannya sih? Kenapa saya harus hidup dalam rencana Allah? Kita bertanya, kenapa? Alasannya apa? Saudara, saya mau kasih tahu, alasan yang pertama adalah karena rencana Allah yang terbaik dan sempurna bagi kita. Kalau kita pertanyaannya adalah, mengapa saya harus hidup dalam rencana Allah? Jawabannya nomor satu adalah, karena rencana Allah adalah rencana yang terbaik dan sempurna bagi saudara. Saudara yakinlah, saudara percaya saya lah. Ya, saudara percaya saya deh, istilahnya begitu ya. Tidak ada rencana yang lebih baik atas hidupmu selain daripada rencana Tuhan. Termasuk rencanamu sendiri. Walaupun engkau bilang, rencanaku jauh lebih baik kok. Betulkah? Coba dicek benar. Benar rencanamu terbaik? Tidak bisa, saudara. Tetap rencana Tuhan yang terbaik dan sempurna. Atau rencana orang tua kita. Waktu kita waktu kita lagi hamil anak kita gitu ya, kita sudah menyiapkan masa depan dia. Kita udah siapkan untuk sekolah dia nanti, ya kan? Atau melahir di mana dulu gitu kan? Biayanya besar, kita siapkan. Nanti dia sekolah di sini, nanti masa depannya, nanti dia kalau udah besar dia begini. Wah, itu si anak kalau dia tahu rencana orang tuanya, wah dia senang sekali. Dia nggak repot-repot, apalagi orang tuanya mampu gitu ya. Wah, ini masa depanku udah diatur sama papa mamaku gitu kira-kira ya. Saudara, sekali lagi, tidak ada rencana yang lebih baik.
atas hidupmu kecuali rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena itu saudara, rencana kita penuh dengan cacat celah, tapi rancangan Tuhan sempurna adanya. Karena itu ada satu ayat yang menarik yang tadi kita udah baca. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini tahu, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, jelas ini alasannya mengapa saya harus hidup dalam rencana Allah. Karena di dalam rencana Allah itu ada dua pernyataan kebenaran yang luar biasa. Yang pertama, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Saudara, siapa yang nggak suka ya kalau hidupnya dirancang untuk menikmati damai sejahtera? Siapa yang nggak suka? Atau saudara pilih yang mana? Hidupmu dirancang untuk menangis, untuk air mata terus, untuk kecewa terus, untuk menangis untuk pahit terus, untuk kecewa, untuk putus asa terus. Mau begitu? Tidak, saudara. Rancangan Tuhan, dia bilang, rancangan yang penuh damai sejahtera. Itu loh yang Tuhan memberikan untuk kita. Ini alasan pertama. Mengapa kita memilih untuk hidup dalam rencana Allah, rancangan Allah? Karena rancangan Allah itu rancangan penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Oke, nanti kita akan lebih dalam. Pernyataan kebenaran yang kedua dalam ayat ini adalah, rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Wow. Hari depan loh yang penuh harapan. Hari ini saudara, banyak anak muda merasa masa depannya buram. Banyak anak muda merasa masa depannya itu gelap. Sampai Indonesia gelap. Gitu ya, ada tagar itu beberapa waktu yang lalu. Ya, mungkin ada banyak ya susah cari kerjaan. Ya, sekarang PHK demi PHK terjadi. Sedangkan yang lulus kuliah makin banyak. Mereka cari kerjaan susah. Hari depannya itu rasanya gelap. Susah untuk dilihat begitu cerah, nggak bisa. Tapi Tuhan kok bisa bilang ya, rancanganku adalah rancangan yang memberi hari depan yang penuh pengharapan. Nah, saudara, ada banyak orang meragukan dua kebenaran ini. Ya, kebenaran pertama adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Orang ragukan. Ya, bagaimana Tuhan bisa bilang rancanganku adalah rancangan penuh damai sejahtera? Hidupku penuh dengan kecelakaan kok. Hidupku penuh dengan kesusahan kok, Tuhan. Bisnisku baru saja hancur. Bisnisku baru saja bangkrut. Orang baru nipu saya. Bank kejar-kejar hutang saya. Nah, bagaimana Tuhan bisa bilang harapan yang penuh damai sejahtera? Aku nggak bisa tidur. Karena aku sedang memikirkan masalahku yang nggak selesai-selesai. Di manakah damai sejahteranya Tuhan? Bukankah ini seperti rancangan kecelakaan? Hanya orang protes bagian yang pertama. Kenapa? Antara ucapan firman Tuhan dengan realitas hidup nggak nyambung. Itu kan pergumulan kita kan. Yang kedua yang orang protes adalah, Tuhan bilang rancanganku adalah memberi masa depan yang penuh harapan. Loh, harapan apa? Semua yang saya cita-citakan gagal kok. Semua yang saya mulai dalam pekerjaanku rugi semua. Tidak ada satupun targetku tercapai. Yang ada dalam masa depanku suram, gelap, tidak jelas mau kemana. Pertanyaannya, di mana rancangan Tuhan yang memberi masa depan yang penuh harapan itu? Saudara, banyak orang kecewa ikut Tuhan karena seolah-olah Tuhan itu bohongin kita. Saya ulangi sekali lagi, ini penting. Banyak orang kecewa ikut Tuhan karena seolah-olah Tuhan itu berjanji yang tidak benar buat kita. Dia udah bilang A dan B, kenapa kenyataannya nggak sama? Saudara, kalau mau jujur, harus kita minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kita kecewa. Sebab kalau kita melihat firman Tuhan, kitalah yang sering salah memahami Tuhan. Kitalah yang sering keliru membaca cara kerja Tuhan di dalam hidup kita.
Saudara, Billy Graham berkata begini. Ini Billy Graham. Tujuan akhir dari rancangan Allah itu adalah keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Hal yang sama juga diucapkan oleh Leon Morris. Dia bilang begini, puncak dari rencana Allah itu adalah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Jadi dua pernyataan kebenaran tadi dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi, saudara, puncak dari janji Tuhan atau tujuan akhir dari janji Tuhan itu adalah keselamatan di dalam Kristus. Jadi kalau Tuhan berkata, ya, rancanganku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, itu bicara ketika engkau diselamatkan oleh Yesus. Ketika Tuhan berkata, rancanganku adalah memberi hari depan yang penuh pengharapan, itu bicara tentang Yesus yang menyelamatkan. Karena dua orang ini bilang itu puncak dan tujuan akhir daripada janji Tuhan. Setelah saya diselamatkan, setelah saudara diselamatkan Tuhan, baru ada yang namanya damai sejahtera, bukan? Baru ada yang namanya keyakinan, pengharapan yang pasti akan masa depan akan hidup kita. Itu yang dijanjikan Tuhan. Tetapi, ada tetapi, saudara. Memang harus diakui bahwa selama hidup kita di dunia ini, kita akan tetap bergumul, saudara. Kan tidak seperti ini kan. Begitu Tuhan selamatkan kita nggak langsung masuk surga. Kan enggak kan. Kita masih hidup kan di dunia ini. Begitu engkau diselamatkan Tuhan, langsung masuk surga. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu kan. Begitu kita percaya diselamatkan oleh Tuhan, engkau masih dibiarkan hidup di dunia ini. Nah, karena itu selama hidup kita berada di dunia ini, engkau akan selalu bergumul. Kita akan selalu bergumul, ya, karena kita bukan di surga, kita masih di dunia yang sudah dirusak oleh dosa ini. Karena itu wajar kalau setiap hari kita bergumul dalam persoalan, tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan. Kita bergumul di dalam semua itu. Kenapa? Karena kita belum ketemu Tuhan di surga. Kaki kita masih di dunia ini. Jadi kalau kita menolak Tuhan, kenapa kenyataannya saya masih bergumul? Kenapa saya masih dalam kesulitan, tantangan, penderitaan, dan pencobaan? Karena engkau masih di dunia. Tapi bukan berarti janji Tuhan kosong. Sebab ketika engkau diselamatkan, damai sejahtera Tuhan ada bagimu. Dan keselamatan itu Tuhan sudah sediakan. Tetapi, ada kata tetapinya. Tidak semua, ya, tidak semua, maksudnya waktu kita di dunia ini bergumul, ya kan? Bukan berarti tidak ada penghiburan. Ada kok. Tuhan tetap kasih penghiburan. Tuhan tetap menyertai kita kok. Tuhan tetap menolong kita kok. Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Kita udah milik Dia. Tuhan tidak bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja bagi kita. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan aktif kok bekerja buat kita. Ini ayat yang tadi dibaca oleh WL kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, menarik ayat ini direspon oleh dua orang teolog. Yang pertama adalah Timothy Keller. Ya, dia bilang begini. Sekalipun rancangan Allah akan digenapi seutuhnya pada saat perjumpaan dengan Allah di surga, namun Allah sudah tetap campur tangan dalam kehidupan umatnya sehari-hari. Harusnya Roma 8 ayat 28 membuat orang percaya tetap kuat, percaya bahwa setiap pengalaman baik atau buruk mendapat tempat dalam rencana Allah yang lebih besar. Wah, waktu saya baca ini, saudara, luar biasa. Betul, kita belum ketemu Tuhan di surga. Janji Tuhan belum digenapi seutuhnya. Tetapi Roma 8 ayat 28 harusnya membuat kita tetap kuat. Terhibur dong. Karena Allah turut bekerja bagi kita. Charles Spurgeon, dia juga mengatakan yang mirip dengan ini. Setiap peristiwa hidup kita, termasuk cobaan yang sulit, adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna
Ketika kita percaya dalam rancangan tersebut, maka kita akan menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Wow. Mereka orang-orang teolog yang hebat di masanya, saudara. Mereka memahami firman Tuhan bicara tentang apa. Saudara, kita tidak lepas dari pencobaan, tetapi kita bisa menemukan kedamaian di tengah-tengah pencobaan, asalkan engkau hidup di dalam rancangan Allah. Dari dua teolog ini, saudara, kita ada dua kesimpulan. Janji Tuhan tentang rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, itu ya dan amin. Ya, tapi walaupun rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan itu belum terwujud di dunia ini, nanti seutuhnya akan terwujud waktu ketemu Tuhan di surga. Tapi kita tetap bisa menemukan kedamaian karena Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Ini alasan pertama mengapa kita harus hidup dalam rancangan Allah, sebab hanya rancangan Allah yang terbaik dan sempurna buat kita. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Mengapa kita harus hidup dalam rancangan Allah? Yang kedua adalah karena hidup dalam rencana Allah itu membentuk karakter kita. Ya, itu membentuk karakter kita, saudara. Saudara, saya mau katakan begini. Rancangan Allah bukanlah rancangan yang kosong. Rancangan Allah bukan rancangan yang kosong. Tetapi dalam rancangan Allah ada yang namanya proses pembentukan karakter. Ini menarik, saudara. Saya mau kasih tahu. Di sini ada para ayah, para bapak-bapak yang punya anak, yang pernah punya anak kecil, walaupun anaknya sudah gede sekarang. Saya yakin bapak-bapak atau bapak ibu punya rancangan untuk anak-anakmu dulu. Atau dia masih kecil, kalian sudah doakan dia mau jadi apa. Masa depan dia kita sudah doakan. Tapi kan itu cuma bukan rancangan, sekedar rancangan kosong kan. Waktu kita bilang, kalau betul kamu mau jadi ini, kamu harus begini, begini, begini. Kan kita tuntut dia untuk mendidik dia supaya karakternya dia terbentuk sesuai dengan cita-cita yang dia mau, kan begitu. Saya tidak bisa bilang anak saya mau jadi apa, ya udah jadi aja. Lalu saya nggak pernah ngomongin dialah bangunnya siang ya, biarin aja, ya kan? Dia mau malas-malas nggak apa-apa, mau bolos nggak apa-apa, nggak begitu, saudara. Waktu kita merancang masa depan anak kita, ada disiplin di situ. Ada pembentukan karakter di situ. Sama dengan Tuhan. Waktu dia buat rancangan kehidupan buat kita, dia ada pembentukan karakter untuk setiap kita. Tidak kosong. Tujuannya apa? Supaya kita serupa dengan Kristus. Nah, Roma 28 ayat 29 dan 30. Kalau tadi ayat 28 kita udah baca, ayat 29 dan 30. Saya minta kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, maka itu juga yang dimuliakannya. Saudara, ada lihat sesuatu yang seperti ada sebuah proses di situ ya. Misalnya mereka yang dipilih, mereka yang ditentukan, mereka yang dipanggil, mereka yang dibenarkan, dan akhirnya mereka yang dimuliakan. So, ada lihat sesuatu progres di situ. Pertama dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, akhirnya dimuliakan. Ada 5 step. Progres semakin meningkat, saudara. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan proses menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Ini yang disebut dengan proses pembentukan karakter kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Itu maksudnya. Jadi yang namanya proses pembentukan itu memang gak enak. Siapa bilang pembentukan karakter itu enak? Wah, waktu bapak mama kita disiplin kita, kita marah gitu ya. Kita mau ngelawan, tapi kita masih kecil gitu ya. Gak enak. Pembentukan karakter tuh gak enak. Kenapa? Ya
karena menyakitkan. Tetapi hasilnya baik, betul kan? Hasilnya baik. Nah, Tuhan bagaimana? Sama, saudara. Waktu dia membentuk kita supaya kita hidup dalam rencana dia, itu juga nggak enak. Saya mau kasih tahu yang menarik di sini. Kenapa kalau Tuhan mendidik kita, membentuk karakter kita nggak enak? Karena bahan atau materi yang Tuhan pakai itu nggak enak punya, saudara. Dulu waktu kami kecil, papa kami kalau disiplin kami itu dia pakai rotan, ya, pakai rotan untuk pukul anak itu Alkitabiah loh, Bapak Ibu. Di dalam Amsal itu pakai rotan itu Alkitabiah. Kalau kamu nggak pernah mendisiplin anakmu, bahkan nggak sampai pukul dia kalau dia sampai nakal, itu justru kita tidak melakukan disiplin yang benar. Jadi waktu kami kecil dulu kalau kami nakal, papa kami ambil rotan itu pukulin pantat kita, ya kan? Nah, papa itu punya 2 rotan. Satu rotan yang kecilnya segini, tapi dibelah 4, kecil-kecil jadinya kalau dibelah 4 ya. Itu untuk kami. Tapi ada satu rotan lagi, gede, dia belah 2. Wah, itu jauh lebih keras. Tapi itu untuk anjingnya. Kalau dia kasih makan anjing, anjingnya rebutan, dia pakai rotan tuh, wah, akhirnya mereka tenang gitu kan. Satu kali kami nakal, saudara, ya, sama adik saya 2, nakal kita. Mama bilang, tunggu papa kalian pulang ya, saya laporin ya, biar papa kalian ajar kalian. Bener, kita udah ketakutan. Sore-sore papa udah pulang. Tapi kami ada akal. Kami ambil rotan kami itu, kami sembunyikan. Inilah nakalnya anak-anak. Kita sembunyikan. Waktu papa datang, dia dengar laporan dari mama, dia marah-marahin kita. Dia bilang, mana rotan saya? Dicari rotannya, nggak ada, saudara. Karena kita udah sembunyiin. Tapi celakanya kita lupa sembunyiin yang anjing punya. Akhirnya dia ambil yang anjing punya. Aduh, jauh lebih sakit, saudara. Kenapa rasa sakit? Karena bahan yang dipakai oleh papa saya itu materi yang menyakitkan. Nah, Tuhan juga sama. Waktu dia mendisiplin kita, dia pakai materi atau bahan yang juga menyakitkan. Dia pakai tantangan kesulitan dalam hidup kita. Dia pakai kesusahan, dia pakai penderitaan, dia pakai penyakit, dia pakai pencobaan. Dia pakai kegagalan, dia pakai kekecewaan, dia pakai air mata kita, dia pakai keputusasaan kita. Untuk mendidik kita. Itu bahan yang gak enak, materi yang gak enak. Ketika kita disiplin sama Tuhan. Contoh Daud. Waktu Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Ya, Samuel mengurapi dia masih muda sekali. Dia gak langsung menjadi raja, saudara. Hampir berapa tahun kemudian baru dia jadi raja setelah Saul itu sampai kejar-kejar dia dulu, mau bunuh dia berkali-kali, mau ngejebak dia berkali-kali. Tapi Daud selalu dilindungi oleh Tuhan, ya. Sempat satu kali dia pura-pura gila, lalu dia pura-pura tombak ke arah Daud gitu ya, supaya Daud bisa mati, tapi Daud bisa selamat. Dikejar-kejar dulu mau dibunuh sama Raja Saul. Daud nggak langsung jadi raja, dia dikejar-kejar dulu. Nah, di dalam masa pengejaran itulah iman Daud itu terbentuk. Justru dia makin mengandal Tuhan, dia makin percaya sama Tuhan. Bahkan waktu dia ada kesempatan mau membunuh Saul, Tuhan larang dia dan dia tidak lakukan. Dan inilah yang disebut setelah pembentukan karakter Daud selesai, barulah dia jadi raja. Proses kita kan begitu. Sama kayak orang pandai besi. Besi biasa, tidak ada bentuk. Dipanaskan, lalu diketok-ketok-ketok berkali-kali sampai jadi pedang yang tajam sekali. Ini pembentukan yang gak enak. Panas, dipukul-pukul, tapi kemudian jadi pedang yang begitu luar biasa. Tidak enak pembentukan itu, saudara. Nah, begitupun dengan kita. Hidup kita di dalam rancangan Tuhan itu terjadi pembentukan karakter. C.S. Lewis, ya, seorang teolog yang juga luar biasa. Saya baca. Penderitaan adalah salah satu alat yang digunakan oleh Tuhan untuk memperbaiki dan membentuk karakter kita. Sebab ketika kita mengalami penderitaan, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dan mempercayai rancangannya. Wah, ini kalimat yang menegur luar biasa, saudara.
Saudara jangan pikir di tangan Tuhan waktu membentuk karaktermu itu yang enak-enak. Enggak, dipakai materi yang menyakitkan, saudara. John Piper juga seorang teolog yang luar biasa. Dia bilang begini, segala tantangan, kesulitan dan penderitaan yang kita alami, Allah memiliki tujuan yang baik untuk membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ketika Allah menggunakan penderitaan sebagai alat di tangannya, orang percaya tetap bisa menemukan kekuatan dan penghiburan di tengah penderitaan tersebut. Nah, ini ada satu kalimat yang menarik. Jangan kecewa kalau Tuhan membentuk karakter kita. Jangan gampang pahit sama Tuhan, apalagi marah sama Tuhan. Kalau Tuhan lagi izinkan tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan dalam hidupmu, jangan gampang. Justru harus mengucap syukur. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita lebih baik dan lebih kuat. Jadi untuk menghadapi hal ini, saudara, kita butuh yang namanya kesabaran. Sabar, saudara. Kita butuh yang namanya kerendahan hati. Ya kan? Butuh yang namanya ketekunan, tahan uji. Kita butuh itu. Baru berhasil. Banyak orang gagal dalam pembentukan karakter Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak rendah hati, nggak sabar, nggak tekun, nggak tahan uji, saudara. Ya, nah ini alasan kedua, mengapa kita harus hidup di dalam yang namanya kehendak Tuhan. Ya, karena di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan, Allah membentuk karakter kita. Sekarang kita lihat alasan yang terakhir, alasan yang ketiga. Mengapa kita harus hidup dalam rancangan Tuhan? Yang ketiga adalah karena hidup dalam rencana Allah itu akan meluruskan jalan kita. Ya, kalau kau hidup di dalam rancanganmu sendiri, kau gampang tersesat. Kau bisa belok kanan, belok kiri, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Tapi kalau kau hidup di dalam rancangan Allah, jalanmu akan lurus. Ya, jalanmu akan benar. Udah on the track yang benar, kira-kira begitu ya. Nah, ada dua hal yang berbeda. Rancangan Allah dengan rancangan kita itu dua hal yang jauh berbeda. Rancangan Allah, titik pijaknya itu udah jelas. Tapi rancangan manusia, titik pijaknya nggak jelas. Rancangan Allah, titik orientasinya udah jelas. Rancangan manusia, titik orientasinya nggak jelas. Dalam rancangan Allah, ya titik tujuhnya udah jelas. Tapi rancangan manusia, titik tujuhnya nggak jelas. Masih mau kita mempertahankan begitu? Ada satu ayat yang menarik. Kita baca Amsal 14 ayat 2. 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, ayat ini adalah ciri khas rancangan manusia. Ayat ini menggambarkan karakter daripada rencana manusia. Karena rencana manusia itu ya selalu dia pikir ini lurus nih. Ternyata ujungnya menuju maut, saudara. Oh, kalau saya buka bisnis kuliner ini, wah, ini kayaknya bisnis kuliner lagi naik nih. Udah, mana modal? Kita buka, beli ruko, buka. Ya, kita mau makanan apa? Oh, yang enak mana-mana, kita franchise kalau bisa. Baru 1 tahun, 2 tahun bubar. Di seberang sana, kadang-kadang kami suka mampir pergi makan di situ. 2 kali saya sudah lihat satu ruko, ya. 2 kali sudah ada orang yang jualan restoran di situ. Sekarang dia jual kalau nggak salah mie Penang. Nah ini orang yang pernah ke Penang nggak tahu mie yang mana, saya nggak tahu. Mie-nya buatan Penang kira-kira gitu. Itu yang sekarang. Ya, yang lalu itu apa gitu, ada bakut teh atau apa itu sudah tutup gitu ya. Nah ini yang kedua, kelihatannya juga sepi sudah. Ada kita pikir nih bisnis ini nih apa ini? Bisnisnya lagi bagus nih, kita mau lakukan. Atau pekerjaan ini kita mau lakukan. Tapi sebenarnya kita nggak tahu di ujungnya apa, karena kita nggak pernah melibatkan Tuhan. Saya membaca satu berita di Amerika, saya lupa persis namanya, saya nggak ingat lagi. Itu orang yang ambil jurusan kuliah bagian komputer atau apa, saya nggak tahu apa istilahnya itu. Wah, zaman itu orang cari kerja pakai jurusan itu gampang sekali. Saya lupa nama jurusan itu, pokoknya ada istilah komputernya. Sejak munculnya AI, itu yang
tamat dengan jurusan itu banyak nggak kepakai. Bahkan orang akhirnya sepi, nggak ada lagi mau ambil prodi itu. Ya, kita nggak pernah tahu, saudara. Tapi kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, mungkin awalnya kelihatannya berat, awalnya kelihatannya nggak jelas. Tapi kalau kita yakin itu pimpinan Tuhan, pasti akhirnya ujungnya itu baik. Tapi kalau rencana manusia, ya ujungnya apa? Maut, kerugian, kebangkrutan, kehancuran, babak belur. Contohnya Yunus. Yunus dibilang, Yunus kau harus ke Niniwe, kau harus penginjilan untuk orang-orang Niniwe. Ada 120.000 di kota Niniwe belum mendengar Injil. Rancangan Tuhan bagi Yunus, dia harus naik kapal pergi ke Niniwe. Tapi Yunus melarikan diri. Dia naik kapal ke arah yang lain, melarikan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak mau hidup dalam rencana Tuhan. Dia pilih rencananya sendiri, dia pilih rancangannya sendiri. Siapa yang menang? Yunus yang menang? Tuhan kalah? Atau Tuhan yang menang? Atau Yunus yang kalah? Kita semua tahu ceritanya. Tuhan yang menang. Tapi mohon maaf, Tuhan menang setelah Yunus belur berbabak-babak. Dia harus dibuang ke laut dulu, dia harus ditelan ikan dulu. Ya, menurut sebuah penafsiran, begitu dia keluar dari perutnya ikan itu, nggak mungkin dia keluar dengan mulus mukanya, kulitnya. Karena dia sudah kena asam lambungnya ikan itu, pasti keluar dengan muka yang sudah, kulit yang sudah belang-belang. Gak semulus sebelum dia ditelan. Setelah itu baru dia pergi khotbah, hidup kembali dalam rencana Tuhan. Waktu seorang anak kecil menyeberang jalan, kita sering lihat di YouTube ya, ada anak yang nyebrang langsung tabrak mati di tempat. Ya, waktu seorang anak mau menyeberang jalan, tiba-tiba ayahnya tahan dia. Ya si anak nggak lihat kiri dan kanan. Dia nggak tahu ada bahaya atau tidak. Padahal ada mobil yang lagi kenceng gitu ya. Si anak pasti kesal. Kenapa papa tahan saya? Dia pasti marah gitu. Kenapa tuh orang tuanya tahan dia? Dia nggak tahu kalau ada bahaya. Nah, tetapi setelah dia sadar bahwa ketika ditahan oleh orang tuanya, ada mobil yang lewat begitu kenceng. Kalau dia tidak tahan, pasti anak ini ketabrak. Si anak nggak ngerti apa yang dipahami oleh ayahnya, sehingga dia di awal dia nggak tahu kenapa orang tuanya tahan dia. Sama kayak kita dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menahan kita punya rencana. Dia stop rencana kita sementara, karena dia tahu nih rencanamu ini bahaya nih, ujungnya ini menuju maut. Kamu akan celaka loh di depan. Kamu hati-hati. Wah, awalnya kita nggak suka. Kenapa Tuhan? Kenapa saya gagal? Kenapa saya kok nggak bisa Tuhan? Kenapa? Kita marah-marah sama Tuhan. Baru kita tahu. Dulu saya pernah cerita, salah satu jemaat kita juga. Ini kira-kira tahun 2003-2004, kalau nggak salah cerita. Waktu saya masih di sini. Salah satu anak muda kita, waktu itu dia belum menikah. Ada, ada tender untuk mengganti semua komputer di Angkasa Pura, di bandara. Wah, itu banyak sekali. Kebetulan orang-orang Angkasa Pura itu biasanya suka beli komputer dengan dia, jadi dekat. Akhirnya yaudah kita tender lah, ada yang lain juga ikut, kira-kira begitu. Itu kira-kira ceritanya. Tapi dia sudah berharap saya pasti 100% dapat ini. Dia udah dekat dengan si bapak itu, orang-orang yang penting itu. Akhirnya terjadilah tender itu, tapi sepertinya diakalin. Temennya yang dapat, yang lain. Aduh, dia kecewa sekali. Dia udah bayangkan cuannya, waduh gede ini. Tapi temennya yang dapat, entah gimana temennya bisa nyalipin dia, nggak tahu. Ya dia main belakang ya kita nggak ngerti lah ya. Tapi ini cerita dia waktu itu. Beberapa bulan kemudian kena kasus, saudara. Akhirnya temannya itu terseret dalam kasus itu.
Awalnya dia nggak bisa terima kenyataan itu. Dia bilang, kenapa Tuhan? Aduh, ini sudah rezeki besar ini di depan mata. Tapi kenapa gagal? Sekarang diambil sama temannya. 3 bulan kemudian baru tahu ada masalah. Lalu dia bilang, terima kasih ya Tuhan. Saya bersyukur kalau nggak jadi gitu ya. Kalau jadi tadi apa nggak susah aja setengah mati gitu ya. Nah, ada satu ayat juga yang berkata begini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, asalkan engkau ya hidup dalam rencana Tuhan, ya, itu artinya dia akan meluruskan jalanmu. Asalkan engkau percaya kepada dia, ya, engkau tidak lagi bersandar pada pengertianmu sendiri, mengakui dia dalam setiap kehidupanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Terakhir, seorang teolog yang bernama Henry Blackaby ya, berkata begini. Kita dapat mengikuti rencana dan kehendak Tuhan setiap hari melalui komunikasi kita dengan Dia, lewat doa, lewat membaca firman, dan mendengar suara Roh Kudus. Hal ini harus dilakukan mengingat Tuhan selalu ingin memberikan arahannya kepada kita setiap saat dan setiap rencana keputusan yang kita ambil. Tidak ada cara lain. Kau harus selalu hidup dalam doa, dalam renungan firman Tuhan. Baru kita bisa tahu Tuhan pimpin kita kemana. Hingga kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Saudara, terakhir sekali saya mau sampaikan satu kisah. Ini sudah kisah yang sudah lama sekali, beberapa abad yang lalu. Ada seorang penginjil, dia mau jadi penginjil di pedalaman Afrika. Wah, dia sudah dilatih setahun 2 tahun untuk berbahasa Afrika di lembaga misi di mana dia ada. Akhirnya segala sesuatu sudah disiapkan, semua logistik apa semua, sudah bahkan survei sudah berkali-kali. Wah, hatinya mantap sekali dengan semangat mau pergi penginjilan ke Afrika. Tapi 1 minggu sebelum dia berangkat, dia naik motor, tabrak mobil yang lain. Semua giginya ini patah, saudara. Gigi depannya, gigi bawahnya, waduh patah. Sampai dia tidak bisa ngomong, hihi hayahata, gitu ya. Gigi saya patah. Wah, dia kecewa sama Tuhan. 1 minggu lagi loh dia mau berangkat ke Afrika jadi penginjil. Kecelakaan, semua giginya patah. Aduh, kecewa, dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? 1 minggu lagi loh. Ini gigiku kalau sudah begini gimana? Akhirnya sudah dia bikin gigi palsu. Sudah. Gigi palsu ke atas, gigi palsu ke bawah. Ya akhirnya sudah selesai gigi palsu itu, baru dia berangkat. Tapi hatinya kecewa sama Tuhan. Apa maksud Tuhan dia nggak tahu. Rupanya saudara, dia dikirim ke satu suku. Suku yang masih kanibal. Suku yang masih suka makan orang. Wah, suku itu ganas sekali. Tapi harus hati-hati buat pendekatan buat mereka. Sebenarnya dia sudah diterima di tengah kampung suku itu. Tapi tetap aja ada orang yang ganas memperhatikan dia tiap hari. Rupanya ada sekelompok anak muda sudah merencanakan mau membunuh dia. Diam-diam mau membunuh dia. Nah, mandi di Afrika itu kan tidak di WC. Zaman itu kan, waduh, masih di sungai. 1 hari di mana mereka mau tangkap dia, mereka udah tahu setiap jam berapa dia mandi di sungai. Mereka sudah ngintip dari balik semak-semak untuk tangkap dia, bunuh dia. Tiap jam berapa mereka udah tahu. Nah, hari itu mereka sudah ada di semak-semak. Dia datang ke sungai tanpa tahu apa-apa. Lalu dia mandi seperti biasa. Nah, setelah dia mandi, saudara, yang namanya orang punya gigi palsu kan harus disikat kan. Akhirnya dia buka lagi gigi palsunya. Kelak. Di atas. Dia buka di bawah. Kelak. Waktu dia buka gigi palsunya. Kelak. Itu orang yang di semak-semak tadi itu matanya terbelalak. Mereka bilang, hebat benar nih orang. Dia bisa lepasin dia punya gigi.
Kita punya gigi seumur-umur nggak bisa lepas. Kenapa dia bisa lepas dia punya gigi? Ini pasti orang sakti. Wah, mereka jadi ketakutan. Kabur diem-diem, saudara. Akhirnya waktu dia pulang, kelompok orang itu akhirnya memberitahu dan mereka tidak berani lagi sama dia. Bahkan ada banyak orang yang percaya gara-gara mereka rasa takut sama dia. Barulah si penginjil ini tahu, Tuhan, ternyata kau maha tahu. Kau punya rancangan yang luar biasa. Dulu aku kecewa ketika aku celaka. Rupanya ada maksud Tuhan. Justru kena gigi palsu itu dia diselamatkan. Jadi yang punya gigi palsu jangan kecewa dulu. Ya kan? Mari kita hidup dalam rancangan Tuhan, dan inilah 3 hal alasan mengapa kita hidup dalam rancangan Tuhan. Pertama, rencana Allah yang terbaik dan sempurna bagi kita. Alasan kedua, hidup dalam rencana Allah itu membentuk karakter kita. Yang ketiga, hidup dalam rencana Allah akan meluruskan jalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan telah membukakan pikiran hati kami akan firman-Mu. Tuhan, seringkali kami hidup menurut rancangan diri kami sendiri, menurut rancangan manusia kami sendiri. Kami bahkan tidak melirik sedikit pun rencana dan rancangan Tuhan buat kami. Hari ini kami ditegur, hari ini kami disadarkan oleh firman-Mu bahwa Tuhan, rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan mudah kecewa lagi sama Tuhan. Sekalipun kami hidup dalam tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan, kami tetap akan bersyukur. Sebab di dalamnya pun Tuhan, kami bisa menemukan kekuatan dan kedamaian. Sebab Tuhan pun bekerja di tengah-tengah tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan yang kami alami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.